Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buat kajian yang materinya saya ambil dari kitab Al-Hikam milik seorang wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana di dalam kitab tersebut banyak muatan-muatan ilmu hakikat, kebenaran hakiki, bab ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Tema yang saya angkat kali ini adalah orang yang ma'rifatullah dan sudah mendapat musyahadah boleh menampakkan amalnya dan kebaikan ahwalnya. Sebelum saya jelaskan yang berkaitan dengan tema yang tadi, perlu diketahui sebelumnya istilah ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah, mengenal syariatnya atau peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal tentang asma-asma Allah yaitu nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah yaitu karakternya Allah, dan mengenal af'alnya atau perbuatannya tentang kudrah dan iradahnya Allah. Sedangkan istilah musyahadah itu adalah samudra penyaksian dengan mata hati, yang mana fasilitas musyahadah itu dimiliki para wali Allah. Penglihatan atau penyaksian bersama kekuasaan Allah, bersama af'al Allah yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi pada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Saya ambil kalimat mengenai musyahadah saja. Allah berfirman, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Jadi Allah yang menguasai kekasihnya, menjadikan kekasihnya itu di dalam memandang segala sesuatu itu bersama kekuasaan Allah, bersama ilmu Allah, bersama keridhaan Allah, yang pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Ingat, perbuatannya, bukan zatnya. Karena banyak saudara-saudari kita itu melenceng pemahamannya, tidak paham tapi berani mengungkapkan sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, seseorang yang sudah mendapatkan kedudukan ma'rifatullah, yaitu orang bertakwa, lahir dan batinnya mengamalkan isi Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya, tidak mempersekutukan Allah di dalam pelaksanaannya, yang maksudnya adalah berhakikat. Kemudian misalnya sudah lulus ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa semua yang bernyawa itu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan lolos ujian dari ujian perintah dan larangan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Setelah semua lolos, maka orang yang ma'rifatullah tadi mendapat musyahadah, yang mana musyahadah itu adalah samudra penyaksian mata hati yang berbeda dengan penglihatan mata lahiriah. Karena penyaksian dengan musyahadah itu adalah Allah yang memberikan pemahaman atas penglihatan tersebut. Maka orang yang sudah duduk di makom itulah yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam boleh menampakkan amalnya dan kebaikan ahwalnya. Ahwal itu maksudnya keadaan spiritualnya. Kenapa orang yang hanya duduk di makom ma'rifatullah dan yang sudah mendapat musyahadah yang boleh menampakkan amalnya dan kebaikan ahwalnya, kenapa tidak untuk semua orang? Karena orang yang sudah ma'rifatullah itu adalah orang yang sudah mendapat kedudukan di sisi Allah, yang sudah terbukti ketakwaannya, yang mana ketakwaannya itu berdasarkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika orang itu sudah mendapatkan musyahadah, maka itulah makom tertinggi dari kedudukan spiritual.
Karena orang yang sudah mendapatkan musyahadah itu adalah para kekasih Allah, dan para kekasih Allah tidak bodoh mengenai ilmu syariat. Sedangkan orang lain selain wali Allah, selain orang yang tidak mendapat musyahadah, selain orang seperti itu, maka kemungkinan besarnya ketika menampakkan amalnya itu akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti beberapa di antaranya merasa ujub, bangga akan diri, bangga atas kesolehannya, pencapaian ilmunya, pencapaian ketakwaannya. Yang kedua, takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, sombong, angkuh, riya, pamer, ya. Sum'ah, ingin dilihat orang lain. Yang kesemuanya itu adalah tindakan mempersekutukan Allah secara khafi, secara tersembunyi. Yang mana amal jika disertai dengan sikap tercela seperti itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya dihanguskan amal solehnya dan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak bertaubat. Seperti hanya yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim. Ada orang dermawan, ada orang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang alim, ahli ilmu agama, ada orang mati syahid yang berkorban dengan jiwanya, berperang melawan orang kafir yang memusuhi Islam. Mereka semuanya beramal secara lahiriah, namun kolbunya telah berbuat syirik secara khafi, secara tersembunyi. Mereka semua beramal tapi ingin dipuji oleh manusia, sehingga amalnya tertolak. Itulah orang-orang yang menampakkan amalnya, namun tidak berkedudukan ma'rifatullah dan tidak mendapat musyahadah. Orang-orang seperti itulah contoh orang yang tidak berkedudukan ma'rifatullah dan belum mendapatkan musyahadah. Oleh karena itu, supaya terhindar dari perbuatan tercela seperti mereka, kita harus mengetahui dalil syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui adalah pada surat As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi perbuatan kita itu Allah lah yang menciptakan peluangnya. Peluangnya kita bisa berbuat dua hal yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syams ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Manusia bebas berkehendak, diberikan kebebasan untuk memilih, mau memilih jahat, berbuat fasik, berbuat maksiat, atau berbuat takwa. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mewajibkan bagi setiap muslim menuntut ilmu. Agar apa? Agar manusia itu memilih ketakwaan yang Allah ridhoi. Hal itu juga berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan seorang ibu. Ketika seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Amal yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah peluang beramal, bisa beramal soleh atau bisa berbuat jahat atau beramal maksiat. Maka pada 4 ketetapan tersebut ada kalimat celaka atau bahagianya. Ketika manusia itu memilih beramal jahat, berbuat maksiat, maka Allah mentakdirkan dia celaka. Tetapi ketika manusia memilih berbuat takwa, maka Allah mentakdirkan dia bahagia. Seperti itu maksud yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika orang sudah berkedudukan ma'rifatullah dan mendapat musyahadah, dia sudah memahami peluang amal solehnya itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemampuan dirinya sendiri. Maka mereka sudah pasti mengingat makna kalimat la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Ketika mereka mampu berbuat taat, maka mereka menyadari orang beramal soleh itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang sudah musyahadah, yang sudah ma'rifat, memperlihatkan amal dan ahwalnya itu boleh dengan tujuan menunaikan hak syukurnya kepada Allah serta agar banyak orang yang mengikuti jejak mereka. Seperti itulah maksud yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.